Selamat Paskah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita merayakan kebangkitan Kristus yang menandakan bahwa iman kita tidak berhenti pada kematian, namun justru memakainya untuk menegaskan karya Allah, bahwa kebangkitannya menyelamatkan umat manusia. Kini mari kita merayakan hari kebangkitan dan hari kemenangan ini dengan menyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami masih boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih Kristus. Karena kami percaya kasih-Mu menembus batas-batas ruang, menembus keterbatasan fisik kami. Sehingga kami boleh merasa duduk bersama dalam sebuah persekutuan, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan sahabat-sahabat persekutuan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak merayakan kebangkitan-Mu. Untuk itu datanglah dan urapilah kami, agar setiap firman yang kami baca, setiap lagu yang kami nyanyikan, setiap pujian yang kami lantunkan kepadamu ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa pembukaan kami yang kami haturkan di dalam Kristus, Sang Juru Selamat kami yang bangkit. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada Minggu Paskah ini kita akan mengupas tidak hanya teks Paskah, namun juga teks-teks klasik atau mungkin tokoh-tokoh klasik yang sedikit banyak bicara dan punya kaitan dengan konteks Paskah. Namun pertama-tama saya mau ngobrol dengan Mas Faisa, ini namanya Mas Faisa di sebelah saya, mungkin bagi yang belum kenal. Mas Faisa, pertanyaan pertama, takut gak sih dengan kematian? Enggak, iya. Enggak. Enggak ya? Antara enggak dan iya. Kalau kita jawab enggak, kesannya kayak terlalu berani atau kesannya seperti orang nekat begitu. Nah, saya punya satu kisah tentang Catherine of Siena. Pernah mendengar namanya Catherine of Siena? Belum Mas, kayaknya cewek ya? Sepertinya perempuan betul. Namanya Catherine of Siena. Dia hidup di abad 14 ketika wabah kematian besar melanda Eropa. Disebut dengan Black Death. Pada saat itu ada begitu banyak orang meninggal, jutaan konon katanya, karena wabah pes kalau nggak salah ya, betul? Pes tikus gitu ya, dan sebagainya. Dia katakan demikian, yang harusnya kamu lakukan adalah merespons
panggilan Roh Kudus dikatakan. Ayo, ayo, ayo. Karena waktu tidak menunggumu, namun Kristus yang menunggumu. Waktu terus berjalan, betul ya? Betul, Mas. Betul ya. Bahwa waktu nggak pernah berhenti dan dia terus menerus berjalan, dan kita pun juga nggak terasa saya sudah punya anak, sudah jadi pendeta sekian tahun gitu ya. Sudah tiba-tiba sudah ada muncul rekan saya Faisa. Sudah berapa tahun di sini ya? Sudah hampir 8 tahun lah. Lebih lama dari saya tahun, gitu. 2 tahun. 2 tahun di sini gitu ya. Ada Sama begitu praktek 2 tahun. banyak perjalanan yang begitu panjang gitu ya. Nah, Catherine of Siena mencoba merefleksikan panggilan Kristus di tengah-tengah wabah atau Black Death ini. Dia menjangkau mereka yang sakit dan mengatakan bahwa yang sakit ini perlu dipelihara, sehingga dia datang, dia memegangnya, dia mencoba untuk menghiburnya dan menyembuhkannya sebisa dia mungkin, sehingga dia rela berdekatan dan bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Padahal penyakit itu menular ya. Padahal penyakit itu menular. Tapi dia nggak takut. Tapi dia nggak takut. Mungkin antara ya saat itu ada pendidikan atau ilmu pengobatan yang belum lebih canggih dibanding sekarang gitu ya. Tapi dia mencoba untuk mendedikasikan hidupnya bagi orang-orang yang sedang sakit pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa dia mau melakukan itu, Mas? Bagi Catherine of Siena, akhir dari kehidupannya bukan bicara mengenai Black Death itu. Namun akhir kehidupan terjadi ketika dia tidak merespons panggilan Tuhan. Apa gunanya hidupku jika saya tidak bisa merespons panggilan Tuhan, dikatakan. Justru dalam tubuh yang sedang terbaring itulah muncul suara-suara dari Roh Kudus yang memanggil, ayo, ayo datanglah dan uruslah aku, kira-kira demikian. Nah, dari Catherine Siena ini kita belajar bahwa dalam saat-saat seperti ini kita pun juga dipanggil. Tentu saya tidak ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, ayo keluar rumah rame-rame kemudian menjangkau mereka, tidak. Tapi kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan gak pernah boleh berhenti di saat-saat seperti ini. Bahkan dalam keterbatasan, pekerjaan Tuhan gak pernah boleh selesai. Saya teringat dengan seorang komposer, saya lupa namanya siapa, yang Soli Deo Gloria itu ya. Namanya Johann Sebastian Bach. Abah siapa? Babah. Kecambah. Kecambah. Oke. Johann Sebastian Bach, seorang komponis di Jerman. Memang kisahnya agak mirip. Tadi pertanyaannya adalah mengapa si Siena, ya, si Siena, Catherine itu dia seakan-akan rela berkorban begitu dengan mendekati orang-orang yang terkena penyakit itu. Mungkin kita juga bisa belajar dari J.S. Bach. Nah, J.S. Bach dia ketika dia berkarya menciptakan komposisi-komposisi musik, dia tidak berpikir ke yang lain, tidak memikirkan popularitas, tidak memikirkan kekayaan. Dia murni berkarya bagi Allah. Jadi bagi dia mau orang menganggap karyanya aneh, mau dilupakan orang. Bahkan J.S. Bach ini ketika dia meninggal, orang tidak mengenal J.S. Bach selama 1 abad karena musiknya terasa aneh. Tapi setelah 1 abad berikutnya, seorang komposer bernama Mendelssohn di tahun 1800-an menampilkan karyanya Bach. Akhirnya Bach menjadi terkenal dan karya-karyanya kembali diangkat lagi sampai sekarang. Jadi zaman dulu nggak viral ya musiknya ya? Nggak viral. Oh, nggak viral, oke. Bukan nggak viral, tetap dipakai. Tapi memang orang-orang lebih musiknya tidak populer begitu, tidak populer. Okay. Karena Bach ini idealis, jadi dia menciptakan segala sesuatu itu harus perfect, harus sempurna. Jadi makanya orang-orang awam mungkin nggak bisa belajar lagunya karena tingkat kesulitannya tinggi seperti itu. Oke. Tapi Mas Faisa bisa ya? Nggak tahu bisa atau enggak. Oke. Tapi dia menciptakan lagu-lagu juga untuk gereja pastinya kan? Ya. Bahkan semuanya diciptakan untuk gereja. Semuanya diciptakan untuk gereja karena dia berkarya untuk Allah. Ada lagu yang bisa kita pujikan pada hari ini? Ada, Mas. Tapi mau yang mana, Mas? Sebelumnya, ini kayak menu kantin mana gitu ya.
Tapi sebelumnya ada satu ayat yang mungkin bisa menjadi pengikat kita pada saat ini, yaitu ketika Yesaya 53 ayat 3 dan 4 mengucapkan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Seperti Kristus yang mati di kayu salib dan kemudian dia bangkit. Dan ketika dia bangkit pun yang menjadi saksinya hanya para perempuan. Gak viral pada saat itu. Namun toh dari gerakan-gerakan kecil ini, dari gerakan-gerakan yang merespons panggilan Roh Kudus dan bekerja hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, kemudian pekerjaan itu semakin besar dan semakin nyata karyanya di tengah-tengah dunia ini. Ada satu lagu dari Bach yang coba kita pujikan bersama. Mari kita bersama-sama memujikannya. Silakan Mas Faisa mau menyanyikannya dan dibantu oleh musik dari Mas Faisa. Silakan. Nah, kalau tadi saya bertanya takut mati apa enggak, sekarang pertanyaan saya ganti. Takut hidup enggak? Enggak lah. Kenapa enggak? Tapi ada juga orang yang takut hidup ya? Ada juga. Iya. Karena hidup berarti harus menghadapi berbagai macam masalah. Hidup berarti kita harus berani berhadapan dengan sakit hati. Ya. Hidup berarti kita juga harus berani menghadapi kegagalan misalnya. Hidup juga berarti berani menghadapi segala macam hal. Segala macam hal yang Tuhan hadapkan kepada kita. Karena kalau kita nggak berani hidup, yang jadi kita hanya menjadi orang yang tukang ngeles. Dari tanggung jawab, dari beban yang kita pikul. Sehingga pertanyaannya, berani hidup apa enggak? Tetap berani. Tetap berani ya? Tetap berani. Mau nggak mau harus berani hidup lah gitu ya. Karena hidup itu indah. Life is beautiful. Life is beautiful, oke. Nah, kita belajar dari seorang uskup El Salvador bernama Oscar Romero. Dia benar-benar berani hidup. Jadi dia bukan sekedar martir, berani mati untuk Kristus, namun dia berani hidup untuk Kristus. Oscar Romero, pasti pernah dengar. Pernah dengar ya? Pernah. Pasti pernah. Karena belum lama dia dikonsekrasi sebagai seorang santo dalam gereja Katolik.
Oscar Romero adalah seorang uskup El Salvador. Dia usianya 63 tahun ketika dia ditembak mati oleh seorang atau kumpulan beberapa orang yang mampir di depan gerejanya, sebuah gereja tapi chapel dalam sebuah rumah sakit di El Salvador. Dia selesai berkhotbah, lalu dia sedang jalan ke tengah menuju tempat altar, dia akan mengadakan misa. Lalu ketika itu terjadi, tiba-tiba ada mobil datang di depan pintu gereja chapel itu, membuka pintu dan menembak si uskup Oscar Romero. Namun kenapa dia dibunuh? Kenapa ada banyak orang yang menyukai dia? Karena dia berani hidup. Pada saat itu konteks El Salvador adalah tempat di mana ada begitu banyak kemiskinan, ada begitu banyak ketertindasan, militerisme dan berbagai macam isu-isu lain yang membuat Oscar Romero nggak bisa tinggal diam dan gereja nggak bisa tinggal diam. Sehingga dikatakan apa? Bahwa gereja harus menjadi gereja Paskah. The Christ Church need to be Church of Easter. Gereja Paskah. Jadi tiap minggu kita Paskah. Enggak gitu maksudnya. Jadi tiap minggu kita seharusnya bukan saja merayakan Kristus yang bangkit, namun Kristus yang bangkit itu kemudian seakan-akan menubuh dalam setiap tindakan kita. Bahwa kita bukan sebagai gereja-gereja yang melihat tentang kematian, melihat tentang dan sekedar melihat, namun kita membawa umat, membawa orang-orang sekitar kita untuk hidup dalam kebangkitan. Hidup di dalam kebangkitan Kristus. Karena itulah Paskah, kebebasan dan kemenangan dari belenggu-belenggu dosa, namun juga belenggu-belenggu kemanusiaan yang mematikan kehidupan. Sehingga berani hidup, berani menjawab tantangan yang Tuhan berikan di sekitar kita. Seberapa pun beratnya. Seharusnya ya. Seharusnya. Walaupun kadang-kadang kita ngitung-ngitung juga ya. Untung nggak ya sama saya, rugi nggak ya buat saya gitu ya. Kalau rugi? Nggak jadi terima. Kadang-kadang logika untung rugi membuat kita menjadi semakin ragu gitu ya. Bagi Oscar Romero ya hidup dan mati dia untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan gitu ya. Walaupun ada keterbatasan dalam konteks militerisme, kemiskinan dan sebagainya, namun dia menolak untuk jatuh pada hal itu. Namun sebaliknya dia mengubahnya jadi sesuatu yang indah. Gereja Paskah. Gereja Paskah. Saya jadi ingat salah seorang komposer Jerman juga. Lagunya gini nih. Ya, ulang ya. Ini kayak lagu horor deh. Oh bukan. Atau ini. Nah, ini lagu lift di hotel kayaknya sih. Oke. Kotak musik, Mas. Oh, kotak musik. Ini lagu ini kalau kita mendengar adalah lagunya Beethoven. Jerman mungkin ya, jadi Beethoven. Jadi Beethoven juga adalah orang yang saya bisa katakan orang yang berani hidup sekalipun dia mengalami begitu banyak terpaan di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah ketika dia harus kehilangan pendengarannya. Lagu yang saya mainkan tadi adalah masa-masa di mana pendengarannya sudah mulai berkurang. Saya mau bacakan ada satu surat yang Beethoven tulis kepada sahabatnya. Ini menarik sekali. Pendengaranku yang buruk menghantuiku dimanapun aku berada, dan aku menghindari semua masyarakat manusia. Tapi hanya seni yang membuatku bertahan. Karena tak mungkin bagiku untuk meninggalkan dunia ini sebelum aku menciptakan semua yang aku rasa aku terpanggil untuk menciptakannya. Kemudian ada satu tulisannya yang paling terkenal adalah, aku mengalahkan nasib hidupku. Nasib tidak akan menundukkan dan menghancurkan aku. Nah, beberapa kali Beethoven ini mencoba untuk bunuh diri. Tapi musiklah yang lagi-lagi menyelamatkan dia. Daya ciptanya, kreativitas dalam bermusiklah yang menyelamatkannya. Itu artinya bahwa Beethoven menurut saya adalah orang yang berani menjawab tantangan ketika dia mengatakan ya pada
kehidupan, sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan. Bahkan lagu yang sangat terkenal yang bisa kita nyanyikan, yang biasa kita nyanyikan, Kami Puji Dengan Riang, itu adalah lagu yang ia ciptakan ketika dia sudah berada di masa keheningan dan kesunyian di akhir-akhir kehidupan. Artinya pendengaran sudah betul-betul hilang sama sekali. Dia menciptakan, hanya membayangkan melodinya. Jadi sama sekali dia tidak bisa mendengarkan apa-apa. Tapi ketika pernah suatu ketika dia memimpin sebuah orkestra dalam kondisi pendengarannya hilang total, dia tidak bisa mendengar tepuk tangan penonton. Jadi MC pada saat itu sampai harus memutar badannya dan melihat ke Beethoven, melihat orang penonton ketika dia sudah selesai konser, melihat penonton yang bertepuk tangan, tapi dia tidak bisa mendengar juga. Nah, menurut saya itu Mas yang bisa kita ambil dari Beethoven. Dalam keterbatasan dia tidak menyerah, dia terus berjalan dalam kesulitan itu, terus berkarya. Jadi tidak penting seberapa sering kau jatuh, dia pernah mencoba bunuh diri gitu ya. Tapi seberapa jauh lompatanmu ketika engkau bangkit gitu ya. Ya betul. Bahkan sangat jauh lompatannya ya. Dari yang orang merasa bahwa dia gagal atau nggak bisa ngapa-ngapain, namun dia diselamatkan oleh Allah melalui karya musik. Betul. Dan kemudian musiknya mungkin juga menyelamatkan banyak orang mungkin ya. Betul. Musik, dia sama sekali tidak bisa mendengarkan musiknya, tapi dunia sampai hari ini bisa mendengarkan musiknya, menghangatkan dunia. Dia orang yang kesepian selama hidupnya, tapi meramaikan dunia dengan karya-karya musiknya. Menarik. Orang yang sunyi dalam dirinya, namun meramaikan dunia. Faisa tahun 2020 kutipan. Nah, ada satu ayat yang mungkin bisa merangkai kita pada perenungan ini. Ketika Paulus menulis dalam Roma 6 ayat yang keempat dan yang kelima, dia katakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kristus mati, namun dia juga bangkit. Dan kita disatukan oleh kebangkitannya. Kita dihidupkan oleh hidupnya yang baru. Dan kita pun pada hari ini tidak hanya menjadi seperti gereja Paskah, seperti Oscar Romero, namun juga pribadi-pribadi Paskah seperti Beethoven. Walaupun dia pernah jatuh, mencoba bunuh diri, namun dia bisa bangkit dan lompatannya begitu jauh. Dia orang yang sunyi, namun meramaikan dunia dengan nada yang harmonis. Sehingga kita sebagai umat Paskah juga diminta hal yang sama. Tidak berfokus pada apa yang menjatuhkan kita, namun bagaimana kita bangkit dan menjalani hidup yang baru. Berani hidup, menjalani hidup yang baru, itulah panggilan kita. Mungkin baik juga kalau kita nyanyikan lagu Beethoven tadi ya. Boleh, Mas? Kami puji dengan riang, sehingga kita betul-betul merasakan kegirangan dan keriangan yang ada di kepala Beethoven saat itu gitu ya. Silakan Mas Faisa menuntun kita.
Tadi kita sudah bahas soal berani mati apa enggak. Kata Betul. ada yang takut, ada yang berani. Sudah bahas juga soal berani hidup. Ternyata enggak segampang itu gitu ya menjawab kita berani enggak sih dengan hidup gitu ya. Tapi pertanyaan kemudian muncul nih. Bagi para musisi, terutama yang duduk di belakang Mimbar. piano, bukan mimbar, salah, piano gitu ya. Hidupnya seperti apa sih yang ketika dikatakan berani hidup gitu ya. Lalu hidupnya akan seperti apa sehingga mereka bisa menciptakan banyak hal-hal yang baik gitu ya. Saya punya kisah lagi nih. Lagi-lagi komponis Jerman. Panjang gak nih? Enggak. Oh enggak. Silakan. Komponis Jerman lagi ya. Komponis Jerman. Oke. Mungkin kalau saya menyebut namanya, mungkin kita terfikirkan salah satu komposisi yang paling terkenal, yaitu George Friedrich Handel. Semua gereja, bukan semua, banyak gereja pernah menyanyikan salah satu repertoar ini. Lagu apa itu? Coba di. Haleluya, haleluya. Gitu. Boleh tolong dipencet mungkin supaya teman-teman. Nah, itu benar saya mencetnya, kalau enggak. Untuk nggak fales ya. Oke. Nah, Handel ini dia memiliki dedikasi yang tinggi pada firman Allah. Jadi pusat hidupnya adalah Alkitab. Dia tidak hanya brilian mengatur nada dan ritme menjadi sebuah simfoni yang enak didengar, tapi dia juga belajar dan menggali Alkitab itu sendiri. Ketika dia menciptakan Mesiah yang salah satunya adalah Rejoice dan Haleluya tadi, dia mengerjakan Mesiah itu selama 24 hari tanpa sehari pun dia keluar kamar. Tapi makan minum tetap ya? Pembantunya membawakan makan minum, tapi kadang-kadang nggak disentuh gitu ya? oleh Handel. Oke. Nah, ketika dia sampai menulis pada Haleluya itu, kemudian pembantunya masuk dan menemukan si Handel ini tergeletak lalu berderai air mata. Bukan karena lapar, dapat WA diputuskan pacarnya, bukan. Tapi karena dia benar-benar benar-benar menghidupi, menghidupi. Dia benar-benar merasakan bahwa Allah sedang bekerja melalui tangannya, oleh penanya, sehingga ketika partitur yang dia tulis, dia benar-benar merasakan suasana sorga. Dia mengatakan suasana sorga. Suasana sorga. Oke. Haleluya yang kita nyanyikan, kalau kita benar menyanyikannya dengan penghayatan yang bagus, maka kita bisa melihat suasana sorga di situ. Dia mengatakan ketika pembantunya datang, Handel mengatakan, aku rasa aku benar-benar melihat seluruh sorga, bahkan Allah sendiri. Bayangkan, ketika dia menulis itu, dia tergeletak, menangis, karena merasakan kehadiran Allah melalui karya itu. Dia merasa bahwa Allah menggerakkan pikirannya, menggerakkan hatinya dan tangannya berkarya. Saya pikir itu sesuatu yang menjawab tantangan tadi. Bagaimana kita hidup yang memberikan seluruhnya bagi Allah, memberikan kehidupan kita bagi Allah. Tapi abis itu pembantunya nyanyi nggak? Mungkin nyanyi. Mungkin juga ya. Nggak tahu juga ya. Fales atau enggaknya nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi dia merasakan sorga. Suasana sorga. Jadi melalui ruangan tertutup. Betul. Dia berefleksi, dia berkontemplasi mungkin begitu ya. Lalu kemudian pada akhirnya dia terjatuh dan menangis karena dia merasakan sentuhan Allah gitu ya. Betul. Jadi itu satu bentuk juga kesetiaan kepada Tuhan karena dia pingin membuat sesuatu yang begitu indah untuk Tuhan dipersembahkan. Dan sekarang pun kita pakai sampai sekarang gitu ya. Betul. Haleluya gitu ya. Haleluya. Iya. Haleluya. Sangkakala pernah menyanyikan itu dan bagus. Oke, terima kasih Sangkakala. Nah, tapi ada juga yang berjuang di luar rumah. Di luar rumah? Di luar rumah. Kalau sekarang nggak boleh dong. Sekarang nggak boleh gitu ya. Dulu ya. Di Amerika Serikat, Martin Luther King Jr., seorang tokoh gerakan anti rasial di Amerika juga tergerak dan digerakkan oleh Injil. Sehingga ketika dia berkhotbah, ketika dia berorasi di muka-muka umum, dia mengutip ayat-ayat Alkitab. Itu nggak dilempari batu gitu ya? Bukan batu.
dilempari bunga mungkin gitu ya. Karena begitu indahnya khotbah-khotbah dia, begitu indahnya orasi-orasi dia. Nah, salah satu orasi yang terkenal adalah ketika dia bicara mengenai Paskah. Ketika pada saat itu bagi dia, Paskah bukan Paskah adalah jawaban akhir. Kematian yang bukanlah jawaban akhir manusia. Sehingga Paskah adalah jawaban akhir. Berarti kebangkitan hidup. Kebangkitan hidup itu sendiri adalah jawaban akhir. Kematian tidak mengakhiri hidup. Karena setelah itu ada kebangkitan dan kehidupan. Sehingga pada hari ini sebetulnya kita sedang merayakan kehidupan yang dibangkitkan oleh Allah. Kita merasakan suasana surga, kita mengintip, kira-kira begitu ya, Betul. mengintip gitu ya. Karena pada saat itu Tuhan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dan melakukan sebuah lompatan yang begitu jauh dari kematian menjadi sebuah kehidupan yang baru. Kenapa dia katakan Paskah adalah jawaban akhir? Di Paskah Allah kita melihat cinta Allah itu menjadi nyata. Karena dia tidak serta-merta pergi, namun dia kemudian merangkul kembali para murid, supaya para murid sadar bahwa dia telah bangkit. Supaya para murid kemudian membawa cinta kasih ini. Dan yang menarik adalah bagi Martin Luther King ketika dia beberapa kali berorasi gitu ya, dia katakan bahwa kebangkitan itu tersedia untuk semua orang. Sehingga cinta Paskah itu buta katanya. Jadi bukan cuma cinta sama pasangan. Jadi, teori cinta itu buta benar ya? Ya ada nuansa teologi sedikit lah gitu ya. Jadi cinta Paskah itu seharusnya buta karena dia merangkul orang-orang yang paling berdosa, yang kita anggap paling serong harus terus menerus dirangkul dan direngkuh. Sehingga ya tidak ada yang mendapatkan diskriminasi dari cinta Paskah. Karena kalau cinta Allah itu diskriminatif, maka itu cinta yang cela. Cinta nggak pernah boleh diskriminatif kalau kata Martin Luther King Jr., seorang tokoh. Atau cinta yang tidak melihat latar belakang mungkin? Ya. Cinta yang tidak melihat hal-hal yang di belakang yang dicintai. Ya. Ada apa di belakangnya? Di belakangnya ada apa? Nggak tahu ada apa. Mencintai ya mencintai. Mencintai. Tanpa ada alasan yang jelas. Sehingga cinta itu memang harus meluluhkan perbedaan-perbedaan dan meluluhkan segala macam atribut-atribut manusiawi. Sehingga kita mencintai yang lain seperti Tuhan mencintai kita. Itulah cinta Paskah. Dan hidup seperti itulah yang kiranya boleh kita lakukan saat ini. Handel mewarnai dunia ketika dia secara serius mengkomposisi sebuah lagu yang kemudian dikatakan mampu merasakan suasana surga. Dan Martin Luther King mengubah dunia, minimal mengubah Amerika Serikat melalui imannya. Yang dia percaya bahwa cinta tidak pernah boleh diskriminatif. Cinta Paskah selalu buta. Dia mencintai semua orang, bahkan ketika yang dicintai menolak cintanya. Allah gak pernah berhenti mencintai kita. Seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya? Ya, walaupun begitu Tuhan tetap mencintai kita. Tetap memberikan cintanya ya, kepada jadi manusia yang berdosa. Bagi kita yang pernah merasakan cinta sampai salah saya gitu ya. Bertepuk sebelah tangan, jangan ragu, Tuhan tak pernah berhenti mencintai kita. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa gak dicintai, namun khawatir kalau kita tidak cintai Tuhan. Yang mana gak mungkin Tuhan selalu mencintai kita. Kita merasa aman. Khawatirlah kalau kita tidak bisa mencintai. Tidak bisa mencintai. Namun kita selalu percaya kita dicintai oleh Sang Cinta Paskah itu sendiri. Inilah renungan kita pada hari ini. Dan ada satu ayat yang boleh mengikat kita pada perenungan terakhir ini. Matius 28 ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Salam bagimu."
Sehingga Yesus ketika dia tahu takut gitu ya, Tuhan Yesus katakan apa? Salam bagimu, yang artinya berbahagialah engkau. Bersukacitalah engkau. Jangan-jangan murid saat itu merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena apa yang dia cintai, sang cinta itu ternyata mati di kayu salib. Tapi kemudian sang cinta itu justru membalas dengan begitu hangat. Dikatakan jangan takut. Namun berbahagialah, salam bagimu dalam bahasa aslinya, bersukacitalah, berbahagialah. Karena kita tidak pernah kehabisan cinta dari Kristus. Sebagai menutup renungan ini, kita akan menyanyikan satu lagu dari Handel. Dikau yang bangkit maha mulia. Oh, bukan yang merasakan susah sorga ya? Oh, bukan. Bukan, agak sulit lagunya soalnya ya? Iya. Agak sulit, oke. Nanti ketika pandemi ini berakhir kita bisa belajar. Setelah pandemi selesai kita akan menyanyi kembali merasakan suasana sorga ala Handel. Kita akan menyanyikan satu lagu dari Handel, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak surga, putih cemerlang. Kubur dia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saat teduh untuk setiap kita. yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di
Yesusku. Dia dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang takkan hilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau berharga yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Saudara terkasih, kini mari kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat, kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ada Maria, yang sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari Paskah ini kami bersama-sama merefleksikan betapa Kristus yang bangkit kiranya juga senantiasa kami imani, tidak hanya dalam gereja, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, namun secara pribadi pertama-tama kami hidup sebagaimana Kristus hidup. Kami terus berdoa kiranya apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, apa yang kami dengar, berita-berita buruk, tidaklah menghentikan kehidupan kami, tidaklah menghentikan pengharapan kami, namun sebaliknya senantiasa menunjukkan bahwa ada jalan-jalan kehidupan yang harus kami perjuangkan, ada jalan-jalan kehidupan yang harus kami pilih, dan itulah tugas kami di hari ini. Kami berdoa untuk mereka yang memilih jalan kehidupan, yaitu para dokter dan tenaga medis yang berjuang di baris terdepan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sertailah mereka ketika mereka sedang berjuang mempertahankan kehidupan sahabat dan saudara mereka, bahkan orang-orang yang gak mereka kenal yang datang di tempat mereka bertugas. Berkatilah mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk pemerintah
dan jajarannya ya Tuhan, pemangku kepentingan dan juga mereka yang mengambil keputusan strategis. Berkatilah mereka, berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka putuskan boleh senantiasa menjadi keputusan yang paling tepat. Walaupun mungkin ada banyak orang yang tidak puas, namun kiranya kami sebagai warga negara yang baik memiliki rasa ikut bertanggung jawab dengan cara mengulurkan tangan kami, menjadikan kami warga negara yang aktif terlibat dalam kehidupan dan pembangunan manusia di Indonesia ini. Kami percaya bahwa para pemimpin kami tidaklah sendirian, namun kami semua ikut dan terikut di dalamnya. Kami juga berdoa untuk gerejamu ya Tuhan di KJ Pamulang, berkatilah, sertailah, agar gerejamu ini ya Tuhan senantiasa menunjukkan ciri-ciri sebagai gereja Paskah. Gereja yang tidak berpusat dan melihat dalam kematian, tidak berkubang dalam kematian dan kemandekan, namun gereja yang senantiasa melihat pengharapan jauh ke depan. Kiranya Tuhan jadikanlah kami, gerejamu ini dan gereja-gereja kecil di rumah kami masing-masing sebagai saluran-saluran berkat di mana Kristus seharusnya hadir. Jadikanlah gereja-gereja kecil di rumah kami masing-masing sebagai tempat Engkau bersemayam dan tempat Engkau berperkara di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya setiap keluarga, anggota keluarga Engkau berkati, kesehatan kami juga ya Tuhan. Jikalau ada sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang dengan COVID-19, kami mengingat mereka, kami menyebut nama mereka satu persatu. Berkatilah, tuntunlah mereka ya Tuhan. Anugerahkanlah dengan kekuatan dan pengharapan agar kiranya hari esok tidaklah lama berlalu, namun senantiasa mereka genggam masa depan. Ketika mereka terus melihat bahwa hari esok ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam tangan kuasa-Mu saja. Inilah doa-doa kami Tuhan di hari Minggu Paskah ini, di mana kami bersyukur, kami bergembira, kami mengucapkan bahagia atas Engkau yang bangkit dan melewati kematian menuju sebuah kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami hendak menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaatku yang terkasih, kini kita akan memasuki persembahan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita pujikan Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, naikkan puji dan syukur, haleluya. Bagi Kristus Rajamu, haleluya. Maut ditanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa selamatlah, haleluya. Mari kita menaikkan doa persembahan. Ya Allah, inilah persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terimalah, karena kami percaya ini bagian dari ucapan syukur kami. Namun demikian bagian besarnya ya Tuhan adalah persembahan yang sejati, yang kami persembahkan melalui tubuh kami, hidup kami, waktu kami ya Tuhan.
terimalah seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan kepadamu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami ya Tuhan, kiranya Engkau semua yang jaga. Agar dengan demikian melalui itu semua, kehidupan kami pun juga terus boleh berlangsung dengan baik. Terutama di tengah-tengah krisis seperti ini ya Tuhan, jagalah dan sertailah kami. Inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah Minggu Paskah pada hari ini. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat berkumandang suara dari seberang sebagai pujian penutup kita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, angkat jiwa dalam dosa memberat, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baitnya yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menenang yang terlelap, kirimlah berita Injil menenang yang terlelap. Selamat hari Minggu Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk setiap kita.